pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tadi pagi, yaitu surah Al-Lail ayat ke-13. Tadi pagi ya kita sudah masuk ke ayat 13 tapi belum kita tuntaskan, ya belum selesai. Maka seperti biasa kita akan bedah tajwidnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah, ya sedikit-sedikit step by step. Maka tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Tanpa berlama-lama mari kita mulai teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas dari huruf yang berikutnya, yaitu huruf apa nih? Bentuknya seperti hak besar tapi ada titik dua di atas. Nah, nama huruf ini disebut dengan tak marbutoh. Apa? Tak marbutoh. Oke? Nah, tak marbutoh. Harus jelas taknya tak apa nih? Nah, ya. Namanya adalah tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Nah, tak marbutoh itu teman-teman sekalian, ya, bentuknya seperti huruf H, tapi titik dua di atas seperti huruf ta. Seolah itu adalah isyarat bahwasannya apa? Cara melafalkan tak marbutoh ini, ya, ketika kita berhenti pada huruf tak marbutoh atau ketika stop, maka dia dibaca menjadi huruf H besar sukun, ya. Jadi H besar sukun. Kalau berhenti pada huruf ini. Tapi kalau misalnya kita tidak berhenti pada huruf ini, ya, alias lanjut, itu ya, atau tidak stop alias lanjut, ya, maka dia dibaca menjadi huruf huruf tak biasa, ya, huruf tak maftuhah, ya, oke. Nah, contoh, misalnya teman-teman sekalian, contoh, misalnya kita baca berhenti di sini, maka dia dibaca menjadi hak besar sukun. Contoh ya. Wa inna lana lal akhirat. Maaf. Wa inna lana lal akhirah. Nah, jadi hak besar sukun dia. Kalau kita stop pada huruf tak marbutoh. Tapi kalau misalnya kita tidak stop pada huruf tak marbutoh, maka kita lafalkan menjadi tak saja. Contoh, wa inna lana lal akhirata wa. Tuh, ya, tetap dibaca tak kalau misalnya lanjut. Tapi kalau misalnya stop dia jadi hak besar. Oh iya, saya lupa. Belum menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah memberikan salam-salam terbaiknya pada kesempatan siang hari ini, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut, ya. Jadi kalau kita berhenti dibacanya hak besar. Wa inna lana lal akhirah. Tuh, jadi hak besar sukun kalau stop pada tamar butoh. Tapi kalau nggak stop maka dia tetap dibaca menjadi tak biasa, tak maftuhah, ya. Wa inna lana lal akhirata. Nah, begitu. Faham? Jelas? Baru mulai, ya. Kita baru mulai. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi namanya adalah tak marbutoh. Oke. Nah, tak marbutoh ini karena kita baca nggak berhenti, nggak jadi H besar, maka kita baca lanjut, maka dia dibaca menjadi huruf ta. Nah, berarti bagaimana cara melafalkan huruf ta? Karena kita pada tak marbutohnya ini kita baca lanjut, ya, maka dia dibaca tidak menjadi hak besar, tapi dia dibaca menjadi huruf ta. Nah, berarti yang akan kita bahas adalah huruf ta. Ya, oke. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Oke, ya. Yang pasti adalah kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa teman-teman? Lidah kita menjulur keluar mulut. Maka ini keliru. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman melafalkan huruf ta, lalu teman-teman lidahnya menjulur keluar seperti ini. Contoh, maaf. Ta. Nah, perhatikan ujung lidah saya. Ta, ti, tu, at. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf ta seperti itu, maka itu tidak sempurna. Ujung lidahnya menjulur keluar mulut. Sekali lagi. Ta, ti, tu. Nah, ujung lidahnya tidak boleh menjulur ke area luar mulut seperti itu. Atau seperti digigit, ya, seperti nongol,
seperti melet. Jangan. Ya, baik. Lantas, kalau huruf ta tidak boleh dilafalkan seperti itu, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ta yang tepat? Baik, perhatikan. Ya, nih, huruf ta. Nah, tuh ya. Jadi huruf ta itu jangan sampai dilafalkan lidahnya menjulur keluar mulut atau seperti digigit, melet atau nongol. Ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Maka bagaimana cara melafalkan huruf ta? Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf ta artinya berarti tempat keluar huruf ta. Di mana tempat keluar huruf ta? Kita geser. Nih, tempat keluar huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Ya, apa itu torful lisan? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Diapain ujung lidahnya? Ujung lidah kita sentuhkan menuju pangkal gigi sari atas. Ya. Jadi dilafalkan huruf ta itu dengan cara wata'u, ya. Wata'u wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Huruf ta itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke pangkal gigi sari atasnya. Ya, ke pangkal gigi sari atas. Nah, seperti apa? Baik, contoh ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan. Ya, jadi huruf ta itu ujung lidah kita ya tidak menjulur keluar mulut seperti yang tadi sudah saya contohkan. Ya, nih ujung lidah huruf ta itu tuh ya, ini dia nggak menuju ke area luar mulut teman-teman sekalian. Tuh, ya, dia masih berada di dalam area mulut kita. Ya, nah disentuhkan kemana? Nih, kita punya gigi sari atas. Nah, gigi sari atas kita itu punya pangkal, punya gusi tempat tumbuhnya. Nah, itu yang ditempelin pakai ujung lidah kita. Itu yang bersentuhan dengan ujung lidah kita. Ya, maka ketika dilafalkan teman-teman sekalian, untuk ilustrasinya saya contohkan, perhatikan. Jadi huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Aduh, sorry. Ambilin. Ya, tuh ini nyangkut tuh. Ambilin. Sorry, sebentar. Nah, huruf ta itu nih, dia dilafalkan ujung lidah kita, ya. Kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ta, ti, tu, at, it. Jadi bukan keluar, ya, tapi ujung lidah kita ke pangkal gigi sari atas kita. Ta, ti, tu. Sehingga ketika kita lafalkan, ujung lidah kita itu tidak nongol. Ta, nggak, tapi di dalam. Ta, ti, tu, ya, bukan ujung lidah kita keluar. Ta, ti, tu. Oke, seperti yang tadi sudah teman-teman lihat dalam gambar ilustrasinya. Nah, seperti ini, ya. Oke, paham sampai sini? Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf ta, ya, jangan sampai dilafalkan lidahnya menjulur keluar mulut karena itu keliru. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, selanjutnya, maaf, belum tuntas. Nah, huruf ta ini dia memiliki salah satu sifat, namanya sifatnya adalah hams, ya. Nama sifat dari huruf ta salah satunya adalah hams. Oke, hams itu apa, Bang? Kita bahas ya. Hams itu artinya adalah malah dihapus lagi ya. Mengalir. Mengalir apa? Mengalir nafas. Oke. Jadi ketika kita melafalkan huruf ta, dia harus mengalir nafasnya. Tapi pengkhususan untuk dua huruf. Pengkhususan untuk dua huruf yang dia punya sifat hams, contohnya huruf ta dan huruf kaf, dia punya sifat hams. Basic hams tadi artinya adalah mengalir nafas. Nah, tapi untuk dua huruf ta dan huruf kaf, si aliran nafasnya itu tidak sampai mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Oke, mari kita bahas secara lebih jauh ya. Perhatikan. Misalnya nih, kita bahas huruf ta. Nah, ya, perhatikan huruf ta. Nih, perhatikan ya. Tuh, jadi huruf ta ini dia punya sifat hams. Tuh ya, huruf ta ini dia punya sifat hams. Ya, hams. Yang artinya harusnya mengalir nafas. Tapi untuk huruf ta dia pengkhususan percikan nafas. Kenapa berbeda dengan huruf hams yang lain? Contoh misalnya huruf h kecil. Huruf h kecil dia ketika
punya sifat hams, kadarnya dia mengalir nafas tuh. Ha, hi, hu. Atau misalnya huruf sin. Huruf sin ketika dia punya sifat hams, kadarnya mengalir nafas. Sa, si, su. Nah, kenapa bisa? Jadi gini, huruf-huruf yang dia punya sifat hams, basicnya kenapa dia mengalir nafas? Kalau dia kadarnya mengalir ketika punya sifat hams, kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu mengalir suara. Karena dari segi suara dia mengalir, impactnya ketika dia punya sifat hams ikut ngalir juga. Contohnya adalah huruf sin. Deras aliran nafas dan suaranya ya. Karena suaranya mengalir, nafasnya ketika dia punya sifat nafas, ngalir juga. Sa, si, su. Pasti kalau dia punya sifat hams dan kadarnya mengalir, disandingkannya pasti dengan sifat suara rokhwah. Mengalir. Ya. Oke, kita buktikan lagi pada salah satu huruf lainnya. Misalnya huruf tadi ya, nih, huruf H kecil, kenapa dia bentar ya. Kenapa dia berbisik? Kenapa dia mengalir nafas? Karena H kecil dia disandingkan dengan sifat rokhwah, mengalir suara. Makanya ngalir nafasnya juga. Ha, hi, hu, gitu. Oke? Nah, untuk huruf ta dan huruf kaf yang sedang kita bahas adalah huruf ta. Kenapa dia sifat nafasnya tak mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas? Karena, oke, perhatikan. Nih, karena huruf ta itu, kenapa dia percikan nafas sifat hamsnya? Karena dia disandingkan dengan sifat namanya adalah syiddah. Syiddah itu tertahan suaranya. Ya, syiddah itu tertahan suaranya. Karena suaranya tertahan, akibatnya agak mampet sifat nafasnya. Jadinya percikan. Tuh, ya. Nih, perhatikan. Ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, at. Jadi cuman at. Nah, kenapa cuman saja? Karena dia tidak dialiri sifat suara yang mengalir. Dia suaranya tertahan. Sehingga ketika dia ada sifat nafas, dia jadi cuman dikeluarkannya hanya berupa percikan saja. Sampai sini paham atau tidak? Sampai sini paham ya? Nah, itu alasannya kenapa. Contohnya huruf kaf. Huruf kaf pun sama. Nih, huruf kaf pun, maaf ya nih. Huruf kaf pun kenapa dia percikan? Karena disandingkan dengan sifat syiddah. Tertahan suaranya. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Itulah alasannya kenapa huruf ta ketika dilafalkan, ya dia bukan mengalir nafas. Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, saya izin coret. Jadi bukan mengalir nafas untuk huruf ta, tapi hanya berupa percikan, percikan nafas saja. Oke? Sip. Sampai sini faham atau tidak teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Kita bahas pelan-pelan. Kalau teman-teman faham, kalau teman-teman bisa, kita lanjutkan. Dan kalau teman-teman semangat, kita lanjutkan bahasan kita. Faham insya Allah? Baik, kita lanjutkan ya. Ya, baik, bismillah. Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya. Ketika kita melafalkan huruf ta, maaf. Ketika kita melafalkan huruf ta, kan dia sifatnya percikan nafas ya. Kenapa percikan nafasnya itu lebih terasa ketika huruf ta dalam kondisi sukun? Ketika dalam kondisi mati. At, tabat, yada. Kenapa? Lebih terasa ketika sukun. Berbeda halnya ketika taknya berharokat. Ketika taknya berharokat dia si percikan nafasnya kurang terasa. Contoh, ta, ti, tu. Nah, kenapa? Ya, sebenarnya mengeluarkan percikan nafasnya itu wajib atau tidak ketika sukun? Harus, karena itu sifat lazimah. Kalau misalnya dia tidak ada sifat percikan nafas, maka dia bukan huruf ta yang utuh. Ya, oke, lanjut. Kembali lagi. Sampai mana tadi? Oh ya, kenapa huruf ta itu ketika dia dalam kondisi berharokat kurang terasa percikan nafasnya? Jawabannya, karena huruf ta ketika berharokat, bunyi sukunnya itu, bunyi percikan nafasnya itu, ketimpa sama bunyi vokal a, i, u harokat dari huruf ta-nya. Contoh, ta, ti,
tu, kurang terdengar. Tapi kalau misalnya sekarang kita seolah hilangkan bunyi a i u-nya. Nah, itu bunyi percikan nafasnya itu. Sekarang kita tambah harokatnya. Ta, ti, tu. Sebenarnya di awal ada. Kalau teman-teman mendengarkan dengan seksama, sebelum keluar vokal a i u itu ada percikan nafas dulu keluar. Ta, ti, tu. Kedengeran atau enggak? Coba ya, kita lihat keaktifan teman-teman. Kedengeran atau enggak? Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi dia mesti dipercikan ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Selanjutnya huruf ta-nya sudah ya, sudah kita bahas. Ya. Oke, kita Masya Allah. Nah, ya sudah kita bahas huruf ta-nya. Baik, percikan nafasnya sudah. Sekarang kita bahas harokatnya. Ya, perhatikan baik-baik. Sebentar teman-teman ya. Aduh, Masya Allah. Bentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, huruf ta-nya di sini dia berharokat apa? Dia berharokat baris atas. Kalau teman-teman mendapati ya ada huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu basicnya dia dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, huruf ta dilafalkan ketika fathah dibaca dengan vokal A, bukan, dibaca dengan vokal A ya. Nah, tapi kalau misalnya ada huruf yang ketika berharokat fathah ada yang dibaca dengan vokal O, itu juga ada, tandanya dia adalah huruf yang tebal. Kalau misalnya vokal O. Maka kalau yang keluar adalah vokal A, berarti dia adalah huruf yang tipis. Oke? O, fathah berarti bukan cuma vokal A, ya. Ada yang dia condong ke vokal O, tandanya dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa? Nih, contohnya adalah huruf shod. Huruf shod ketika berharokat fathah, karena dia huruf tebal, maka dia dibaca dengan vokal O. So. Pun misalnya huruf qaf. Huruf qaf, ya, maaf ini terlalu ke atas. Huruf qaf ketika dia berharokat fathah, dia nggak dibaca ka, tapi dia dibaca ko. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Oke? Paham sampai sini? Jadi huruf yang tebal itu ketika dia berharokat fathah atau baris atas, maka dia dibaca terdengar seperti vokal O. Ya, terdengar seperti vokal O. Kayaknya kurang ke sini deh. Ya. Oke, jelas ya? Lanjut, kita baca sesuai dengan bahasan yang kita baca ya. Kita bahas sesuai dengan ayat yang sedang kita baca. Lanjut lagi. Nah, perhatikan, maka di sini huruf ta, dia kan ta ini dia nggak dibaca dengan vokal O kan. Tandanya huruf ta ini adalah huruf yang tipis karena dia vokalnya vokal A. Baik. Sip. Sekarang teman-teman sekalian ya. Perhatikan baik-baik. Berarti kita sudah mengetahui huruf ta-nya berharokat fathah, dibaca dengan vokal A, ta, tidak dengan vokal O. Kenapa? Karena huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, sekarang kita bahas teman-teman sekalian ya. Harokat dalam tajwid itu ada berapa? Harokat dalam tajwid itu ada berapa? Ada berapa? Harokat dalam tajwid itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Ada fathah, vokal A, dhammah, vokal U, kasroh, vokal I. Nah, setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Memiliki kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid disebut dengan apa? Disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Itmamul harokat tadi apa? Itmamul harokat tadi artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah kejelasan vokal A I U kita. Biar apa? Biar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh,
ngaji yang seperti orang sedang bergumam atau kumur-kumur yang tidak tersempurnakan kaidah kesempurnaan harokat atau itmamul harokatnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ya, itu adalah contoh bacaan ngaji yang tidak tersempurnakan harokatnya. Alhasil ngajinya jadi kurang jelas. Kenapa? Seperti orang kumur-kumur, nggak jelas. Ya, oke. Maka bagaimana cara melafalkannya teman-teman sekalian? Itmamu harokat itu disempurnakan, dipelajari. Biar ngaji kita jelas. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi tidak asal. Enggak asal teman-teman. Ya, tidak asal. Halo, semangat ini. Pada ngantuk siang-siang ini nih. Ngantuk ya? Ngantuk? Kalau ngantuk kita tidur aja nih. Ngantuk? Oh enggak ya. Sepi soalnya ya. Sepi. Oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi. Ya, sip. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini harokatnya harokat fathah. Nah, bagaimana kesempurnaan harokat fathah? Bagaimana kesempurnaan harokat fathah? Ya, baik. Kita lihat teman-teman benar nggak semangat nih? Kelihatan kok. Kalau nggak semangat tuh kelihatan. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Baik, kita bahas. Nih, setiap harokat tadi ya punya kesempurnaannya masing-masing. Nah, dalam ayat yang sedang kita bahas, harokatnya harokat fathah. Nah, jadi bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Nih, ya, baik harokat fathah, baik harokat dhamma, baik harokat kasroh, ya, itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, nah yang kita bahas sekarang adalah harokat fathah karena ayat yang kita baca sekarang sedang membahas fathah. Ya, nah perhatikan baik-baik. Fathah itu tadi saya sudah bilang, dia bisa dibaca dengan vokal A, dia bisa dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau keluarnya adalah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, mau fathahnya vokal A ke, mau fathahnya vokal O ke, fathah itu sempurna atau itmamul harokatnya satu, buka mulut, selesai. Ya. Oke, mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, fathahnya buka mulut. Ya, wal maftuhu bil fathifham. Karena sempurnanya harokat fathah itu hanya dengan membuka mulut saja. Contoh ya, kita contohkan. Banyak di antara kita yang melafalkan harokat fathah. Misalnya ketika fathahnya vokal A. Misalnya ya, ketika fathahnya vokal A, banyak di antara kita melafalkannya mingkem-mingkem doang. Contoh, perhatikan vokal A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bunyi vokal A-nya jelas nggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu contoh ketika fathah vokal A yang dia tidak tersempurnakan buka mulutnya. Nah, atau misalnya ketika fathah vokal O, yaitu huruf yang tebal. Banyak di antara kita melafalkannya dengan memonyongkan mulut, memuncungkan mulut, maju mulutnya. Contohnya seperti ini. Perhatikan vokal O-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sama ya, vokal O juga karena dia fathah itu bukan dengan memonyongkan mulut, tapi dengan cara wal maftuhu bil fathifham, dengan cara membuka mulut, mau vokal A mau vokal O ketika dia fathah buka mulutnya. Contoh, perhatikan vokal A dan vokal O-nya ya, gak ada yang mingkem dan gak ada yang monyong.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Jadi dia nggak ada yang muncung-muncung, monyong-monyong, dan mingkem-mingkem. Karena tadi sempurnanya harokat fathah itu dengan cara membuka mulut. Nah, lalu cara membedakan vokal A-nya dengan vokal O ketika fathah apa? Kalau dia vokal A, ya, kalau dia vokal A, maka dia dibaca buka mulutnya harus SS sambil senyum. Biar apa? Karena vokal A itu tipis, biar kadar tipisnya terjaga, maka dilafalkan sambil senyum. Kalau misalnya fathahnya vokal O, huruf tebal, maka dia dilafalkan buka mulutnya tanpa senyum, TS, BMTS. Ya, contoh, kita perbanyak contoh. Misalnya, ini kita sedang membahas vokal sempurnanya fathah ya. Jadi bukan bercabang ke yang lain. Perhatikan cara menyempurnakan fathahnya. Oke, fokus. Misalnya kita berbandingkan huruf ta dan huruf to. Huruf ta itu huruf yang tipis. Huruf to itu huruf yang tebal. Huruf ta karena dia huruf tipis ketika berharokat fathah, kalau tipis dibaca dengan vokal A. Ya, kalau huruf to karena dia huruf yang tebal, ketika dia berharokat fathah maka dia dibaca dengan vokal O. Ya, lanjut. Nah, huruf ta karena dia vokal A maka dilafalkan dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Huruf to karena dia huruf yang tebal vokal O maka dia dilafalkan dengan cara BMTS. Nah, contoh pelafalannya kalau huruf ta buka mulut sambil senyum vokal A karena tipis. Ta 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 ta. Kalau dia vokal O maka buka mulut tanpa senyum. Asalnya begini, ta menjadi po 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 ta to ta to ta to. Jadi kalau huruf ta kenapa dia buka mulutnya lebih lebar atau lebih tersenyum? Karena huruf ta huruf tipis. Biar kadar tipisnya terjaga, maka dibuka mulutnya sambil senyum. Ta ta ta. Kalau misalnya huruf po, kenapa dia lebih tertutup? Ya, tidak senyum karena dia huruf tebal. Untuk menjaga kadar tebalnya nggak jadi tipis. Po po ta po ta po ta po. Nah, oke. Ya, untuk melafalkan huruf to nanti kita bahas. Karena ini kita sedang tidak membahas huruf to. Ini sedang yang kita bahas adalah sempurna fathahnya, bukan membahas si hurufnya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Faham atau tidak? Boleh teman-teman komen di kolom komentar ya, biar saya tahu teman-teman ngikutin atau enggak. Terima kasih. Coba kita cek dulu. Faham atau tidak? Faham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang kita lihat. Praktekkan dalam ayat yang sedang kita bahas. Di sini, huruf ta-nya dia berharokat fathah. Vokalnya vokal A. Berarti kan huruf tipis. Maka dia dilafalkan dengan cara apa? Boleh komen. Ayo. Dengan cara apa? Halo, assalamualaikum. Dengan cara BM, 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 BMSS. Ya. Buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Oke. Ya, alias vokal A-nya. Sambil senyumnya untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, oke, maka kita lafalkan huruf ta, buka mulut sambil senyum. Contoh, ya, jangan sampai dilafalkan ta, ta, huruf tipis tapi nggak pakai senyum. Jadinya begitu bunyinya, ta, ya. Wa in, perhatikan kalau vokal A dilafalkan tanpa senyum, bunyinya begini. Wa inna lana lal akhirata ta. Nggak tipis kedengarannya. Makanya disenyumin. Wa inna lana lal akhi a wa in wa inna lana lal akhirata wal ula. Faham sampai sini? Ya. Kita perbanyak mengulang-ulang ya. Kita perbanyak
praktek. Ya, nggak bisa satu arah. Ya, dalam arti teman-teman harus melihat pelafalannya seperti apa, ditunjukkan dengan jelas. Teman-teman mengikuti dari rumah. Ya, oke? Nah, nggak bisa teman-teman belajar ngaji. Ya, teman-teman cuma mingkem doang, nggak akan terlatih, teman-teman. Ya, oke, dipraktekkan. Ya, bibirnya jangan mingkem ya. Jangan sampai mingkem bibirnya. Lanjut. Nah, wa inna lana lal akhirata. Nah, lanjut. Kita lanjutkan kembali ya. Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Coba kita lihat keaktifan teman-teman. Ya, kita lihat keaktifan teman-teman. Pada aktif atau enggak di kolom komentar. Pada komen enggak di kolom komentar. Ya. Nah, ini namanya adalah huruf waw. Oke, ya. Namanya adalah huruf waw. Ya. Saya pengen nanya, huruf waw ini huruf yang mudah atau huruf yang sulit? Coba ya, kita lihat lagi aktif atau enggak. Ya. Huruf waw ini huruf yang huruf yang mudah atau huruf yang sulit? Ketika dilafalkan. Mudah ya. Nah, itu masalahnya. Karena huruf waw itu banyak orang menganggap mudah, banyak orang yang melafalkannya asal. Banyak orang yang melafalkannya asal keluar. Ya, nggak diperhatiin. Ya, berbeda ketika teman-teman melafalkan misalnya huruf huruf ain, huruf ro, huruf bod. Karena teman-teman anggap sulit, fokus kita ketika melafalkan hurufnya. Ya, berbeda halnya huruf waw. Ya, mentang-mentang gampang, asal melafalkannya. Ya, jangan sampai asal. Ya, huruf waw punya hak yang sama seperti huruf-huruf yang lain. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan asal keluar aja ya. Oke, sip. Nah, berarti bagaimana cara melafalkan huruf waw yang seharusnya? Baik, perhatikan. Tuh, ada aturan main, nggak bisa dilewat. Huruf waw itu sama seperti huruf yang lain. Dia punya makhraj, dia punya tempat keluar huruf, ya. Di mana makhraj huruf waw? Oke, perhatikan baik-baik. Ya, makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana makhraj huruf waw? Makhraj huruf waw itu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Ya, apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Ya, kedua bibirnya diposisikan dengan posisi maju seperti teman-teman persis mengucapkan huruf U. Nah, ya, contohnya bagaimana? Muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya teman-teman sekalian. Ya, nggak asal li syafatainil wawu baun mimu. Ternyata huruf waw itu harus kita lafalkan dengan memuncungkan mulut. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya. Oke. Contohnya, ya, perhatikan, maju bibirnya, monyong mulutnya, ya. Contoh. Wa, ya. Oke, harus agak maju nih kayaknya nih ya. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Ya, nah banyak di antara kita yang melafalkan huruf waw cuman begini-begini doang. Wa, wa, wi, wi, wu, wu. Nah itu wawnya nggak sempurna. Ya, waw harus maju bibirnya dengan jelas. Wa wada'na 'anka wizrak. Bukan cuman wa wada'na 'anka wizrak. Silakan teman-teman cari. Banyak kok yang melafalkan ngaji ya seperti itu. Ya. Nah, tidak sempurna wawunya berarti. Enggak tersempurnakan huruf wawunya karena jelas dalam kitab tajwid pun begini gambarnya. Maju mulutnya, monyong mulutnya. Ya. Oke, ternyata tidak asal. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Jadi, ketika kita melafalkan waw, pastikan dia mm. Ya. Vokalnya vokal A, ya, fathah, harokat fathah, maka dibaca buka mulut sambil senyum. Ya, ingat, kalau dia ketika fathah vokal A, berarti dia huruf tipis. Dilafalkannya BMSS. Buka mulut sambil senyum.
buka mulutnya itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari vokal A-nya. Nah, karena dia huruf yang tipis. Maka ketika dilafalkan wawu, pertama maju dulu mulutnya, yang kedua buka mulutnya sambil senyum. Ya, contoh wa, ah, wa, bukan wa, bukan dibuka asal buka doang, ya. Wa, enggak, tapi wa, 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 wa. Coba sampai sini paham teman-teman siang ini? Jelas? Jelas atau enggak? Coba. Sip. Saya pantau teman-teman ya. Saya pantau terus keaktifan teman-teman. Paham atau tidak? Bisa diikuti? Nah, saya ini lihat ke samping, lihat komen teman-teman ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Konsentrasi. Sudah. Nah, selanjutnya dari huruf waw ini kita langsung masuk. Masuk ke mana? Nah, ya perhatikan. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan. Dari huruf waw ini kita langsung masuk ke huruf berikutnya, itu huruf lam. Wal. Ya, langsung masuk ke huruf lamnya. Kenapa? Karena di sini kita mendapati ada kondisi apa teman-teman di sini? Ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah. Ya. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, ya. Nah, alif lam qamariyah itu seperti apa? Ya, gitu. Ya. Alif lam qamariyah itu seperti apa? Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, ya, lalu di atas lamnya terdapat tanda sukun, maka ini alif lam qamariyah. Oke? Paham? Nah, cara membacanya seperti apa? Langsung dilafalkan ke huruf yang ada tanda sukunnya. Beres. Ya. Oke? Beres teman-teman sekalian. Ya. Wal, wal, wal. Bedanya dengan alif lam syamsiah apa? Oke, kita cari alif lam syamsiah ya. Bagian dicari malah nggak nemu nih. Nah, alif lam syamsiah itu yang ini. Perhatikan. Nih, ya. Saya kasih blok persegi panjang warna hijau. Ini baru alif lam syamsiah. Yang ini, ya. Alif lam syamsiah. Saya izin tulis. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu apa? Sama. Ada bentuk seperti alif dan lam, baik di atas lamnya atau contohnya seperti ini di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Nah, kalau syamsiah tandanya adalah tanda tasydid. Bagaimana cara melafalkannya? Cara melafalkannya langsung masukkan huruf waw ke huruf syamsiahnya, yaitu yang ada tanda tasydid. Wan, nah, jadi langsung nggak dipanjangkan dulu. Wan langsung. Wan gitu. Itu alif lam syamsiah. Tapi kalau alif lam qamariyah yang ini, tandanya adalah tanda tasydid. Bagaimana cara melafalkannya? Ya langsung ke huruf qamariyahnya, yaitu yang ada tanda sukunnya. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Nah, alif lam qamariyah. Jadi langsung masuk dari waw, langsung masuk ke huruf lamnya. Wal, 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 gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya ya, di sininya nih. Tadi sudah kita bahas. Berarti ini namanya apa? Nama asli hurufnya adalah huruf lam. Ya. Nama asli hurufnya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, ya. Huruf lam ini masih banyak orang menganggap lam itu dilafalkan sama persis seperti huruf L pada abjad alfabet. Pada nyatanya tidak sama mereka, ya. Maka hati-hati ketika teman-teman membaca Quran, hanya membaca Latinnya saja,
tanpa berkenan dan ada itikad untuk belajar huruf hijaiyahnya dengan alasan karena takut salah dan takut dosa, tidak. Ketika teman-teman belajar, terbata-bata, baca huruf hijaiyahnya, salah-salah, terbata-bata, gak ada dosa buat teman-teman. Ya, selagi dalam rangka belajar dan sungguh-sungguh. Tapi apa? Double pahalanya. Itu cintanya Allah buat teman-teman yang berikhtiar sungguh-sungguh untuk mendekat dengan Quran. Ya. Oke. Lantas, apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet? Baik, kita fahami. Teman-teman silakan simak baik-baik. Ya. Oke. Huruf L dan lam itu berbeda. Perhatikan. Kalau huruf L dilafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Ini huruf L. Allah. Allah. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam itu disentuhkan dengan cara, oke, saya harus tampilkan. Perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi atau samping lidah kita. Tapi samping lidahnya bagian depan yang kanan. Samping lidah depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Contohnya seperti ini. Allah, Allah, Allah. Kalau L, Allah. Ya, beda atau sama? Berbeda ya. Kalau L, Allah. Kalau lam, Allah, alladzina. Alhamdulillah. Berbeda dengan L. Alhamdulillah. Beda. Ya. Kita lanjutkan. Jadi jangan sampai teman-teman menyerupakan antara lam dengan L alfabet karena pada hakikat pelafalan mereka tidak sama. Oke, selanjutnya lamnya dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan, ya. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, jangan sampai ada mantul-mantul. Tidak semua yang mantul itu mantap betul. Kalau mantulnya pada huruf lam dalam kondisi sukun, maka itu keliru. Ya, Bang, taunya lam sukun itu terindikasi ada mantul. Bagaimana? Di ujung pelafalan lamnya, di pelafalan L-nya, itu terdapat vokal EU yang keluar. Vokal EU itu dalam bahasa Sunda tuh dibacanya. Ya, contoh, ya. Contohnya seperti ini, ya. Lal akhirata wallu. Nah, perhatikan lam sukunnya. Wallu, wallu, wallu. Nah, ada bunyi le di sana? Tak boleh, ya. Oke. Kenapa? Kenapa lam sukun suka ada pantulan? Kita bahas. Alasannya karena makhraj lam kita keburu turun sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan. Harusnya ketika makhraj lam turun seperti ini, langsung dilafalkan bunyi vokal berikutnya atau bunyi huruf berikutnya. Contoh, ini perhatikan ya, yang membuat dia ada bunyi vokal memantul. Perhatikan lam sukunnya, ya. Akhirata wallu. Perhatikan, saya slow motion. Wallu. Lidah kita keburu turun sedangkan huruf berikutnya nggak langsung kita lafalkan. Seharusnya ketika lam sukunnya dia turun lidahnya, di saat yang bersamaan turun dan lafalkan. Ya. Oke. Wa in, Masya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya Ustaz. Amin. Barakallahu fikum, doa terbaik buat teman-teman juga. Jadi pastikan turun lidahnya, lafalkan huruf berikutnya secara bersamaan. Contoh, wa inna lana lal akhirata wal ula. Tuh. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau dia makhraj lamnya turun duluan, jadinya begini. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjut. Bismillah, ya. Masya Allah. Bismillah, ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi pastikan dia tidak memantul.
Wa inna lana lal akhirata wal u. Nah, jadi tak ada pantulan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, banyak orang karena dia ketika melafalkan lam sukun paling populer itu kesalahannya adalah memantul dengan mengeluarkan bunyi vokal e di ujung pelafalan, banyak orang yang mencari alternatif agar tidak memantul. Tapi alternatifnya keliru, ya. Alternatifnya keliru. Kenapa? Banyak orang yang jadi menjadikan alternatifnya itu menjadi kesalahan yang kedua, yaitu dengan memutus suara huruf lam sukunnya. Akhirnya bunyi suaranya terjeda, maka itu keliru, ya. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Nih. Akhirata wal ula. Nah, bunyi L-nya diputus begitu, ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Betul sih. Iya sih, lam sukunya jadi nggak mantul. Tapi kalau dia terputus itu menjadi kesalahan berikutnya. Kenapa? Karena huruf lam tak punya sifat syiddah. Huruf lam itu tak punya sifat syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suaranya alias terputus suaranya. Nah, sedangkan sifat huruf lam itu apa? Oke, perhatikan. Sifat huruf lam itu, teman-teman, kalau dia terputus suaranya, nama sifatnya harusnya syiddah. Enggak, lam itu enggak punya sifat syiddah. Ya, keliru. Lam itu sifatnya apa? Oke, perhatikan. Lam itu sifatnya adalah tawassut wa bayna rikhwin wasyadid. Jadi, dia itu punya sifat namanya tawassut. Tawassut itu dia sedikit mengalir. Halo, assalamualaikum. Faham sampai sini? Bisa diikuti? Ya. Oke. Nah, jadi ketika kita lafalkan jangan sampai wal u wal u antara dengan u, tak boleh ada jeda. Jadi ketika dilafalkan wal wal u, jadi alnya terus jalan, nggak putus. Ya, gitu ya, Bang. Tapi kalau saya lamnya dialirkan sedikit suaranya suka mantul. Nah, tadi caranya. Makanya ketika teman-teman al-nya jalan tuh di atas, suaranya jalan, makhrajnya masih nempel. Ketika turun, lafalkan saat yang bersamaan huruf berikutnya. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal u. Tuh, jadi nggak akan ada pantulan. Ya. Dalam sifat tawasud artinya apa? Sedikit mengalir suaranya. Ya, di antara rokhwa dan syiddah. Rokhwa mengalir suara, syiddah tertahan suara. Nah, Masya Allah makin paham Ustadz. Iya, sedikit-sedikit aja paham bonus dari Allah. Ya, saya sengaja teman-teman ya menyuguhkan visual dan audio yang paling maksimal yang bisa yang bisa kami ya suguhkan untuk teman-teman. Karena apa? Karena kita pengen teman-teman juga nyaman dalam belajar. Kalau masalah paham itu mah gimana Allah. Ya. Gitu. Oke. Lanjut teman-teman. Saya nggak tahu sih teman-teman lebih senang belajar ringkas-ringkas sebagian aja. Jadi hurufnya nggak usah kita bahas, tapi hukum tajwidnya aja atau huruf mau dibahas. Nggak tahu saya. Teman-teman lebih senang mana ya? Gitu. Lanjut. Wa inna lana lal akhirata wal u. Tuh, jadi nggak ada apa namanya? Pantulan ataupun terputus suara lamnya. Nah, dibahas semua ya, makanya teman-teman bantu tap-tap layar dan share. Coba ya, saya belum 10 tuh, udah ada 200, hampir 200 orang yang share ya, yang nanam investasi akhirat bareng-bareng siang ini. Terima kasih. Ya, kita sedang berusaha beramal jariah. Saya share sesuatu yang insya Allah ada manfaatnya atas izin Allah. Teman-teman bantu share kepada yang lain. Nah, ya, lagi beramal jariah kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, dibahas semua boleh. Siap. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Wa inna lana lal akhirata wal u. Ya. Paham ya? Yuk lanjut lagi. Kita lanjutkan. Ini kita agak jauhin dikit kayaknya. Oh, terlalu dekat kayaknya. Oke, kita jauhin sedikit. Nah, lanjut. Teman-teman, selanjutnya di sini ya,
di sini ini huruf apa? Oke. Ya, kalau teman-teman tadi bilang semangat, ya, pengen belajar bareng-bareng sedikit-sedikit. Coba saya pengen teman-teman aktif. Ini huruf apa namanya yang saya blok dengan warna hijau? Nama asli hurufnya. Nama asli hurufnya adalah masih ada jawabnya beda-beda. Oke, kita bahas ya. Teman-teman yang masih menjawab bahwasannya huruf yang saya blok dengan warna hijau ini adalah alif, maka teman-teman keliru. Ya, Bang, bukankah ini lam alif? Nah, ya lihat dulu. Kenapa ini bukan alif? Karena alif, teman-teman sekalian, ya, perhatikan dia tak mungkin berharokat. Ya, karena alif tak mungkin berharokat. Nih, di sini dia alifnya iya kayak alif tapi dia berharokat. Nah, kalau ada alif tapi berharokat, itu namanya adalah hamzah, ya. Oke, namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya adalah hamzah qat'i atau hamzah qata', ya. Nah, oke. Kalau kalau misalnya alif yang bagaimana alif? Nih, ya perhatikan. Alif. Ini alif nih. Kenapa? Karena dia di atas dan di bawahnya tak menerima harokat. Lalu fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang dia berharokatnya fathah. Makanya disebut dengan huruf mad, huruf yang gunanya untuk memperpanjang durasi bacaan. Memperpanjang durasi bacaan. Gitu. Lanjut, misalnya ini huruf apa ini? Ini huruf bukan alif. Kenapa? Karena dia memiliki harokat. Gitu. Ya. Nah, jadi selama ini teman-teman sekalian, huruf yang kita baca a, i, u itu namanya adalah huruf hamzah, bukan alif. Alif itu tidak berbunyi kecuali untuk memperpanjang bacaan. Alif dibaca alif, alif dibaca alif. Ya, alif berharokat nggak ada. Tapi alif dibaca alif ada. Contohnya apa? Di beberapa surah, di awal surahnya, di awal ayat pertamanya, itu disebut dengan fawatihus suwar, huruf-huruf muqatta'ah. Contoh huruf surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam ro. Nah, itu dibacanya alif. Ya, tapi alif berharokat enggak ada. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini jangan sampai teman-teman sebut ini alif karena dia berharokat. Nah, oke. Nah, alifnya hamzahnya di sini dia berharokat apa? Di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Kalau teman-teman dapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Oke? Namanya adalah harokat dhammah, ya. Nah, harokat dhammah itu mesti huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Teman-teman silakan komen di kolom komentar. Ayo. Coba. Nah, kalau dia huruf berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal, keren. Dibaca dengan vokal U. Ya, Masya Allah udah pada aktif nih, ya. Oke, dibaca dengan vokal U, maka hamzahnya dibaca U. Ya, hamzahnya dibaca U. Oke, sekarang setiap harokat, saya sudah sempat bahas ya, setiap harokat itu ada titik sempurnanya. Ya, disebutnya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini, ya, kita pelajari agar kita ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam. Sekali lagi, itmamul harokat ini seringkali saya ulang bahasannya. Kenapa? Menghindari kita tidak ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, ya. Nih, ya, perhatikan. Nih, ya tuh. Setiap harokat itu punya itmamul harokatnya masing-masing, punya kesempurnaan harokatnya masing-masing agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur, agar artikulasi ngaji kita, kejelasan vokal a, i, u kita jelas, ya. Contoh sekali lagi saya contohkan, bacaan yang ngaji yang dia nggak sempurna harokatnya, teman-teman akan melihat seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya teman-teman ditambah pakai gema.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba kedengarannya enak atau enggak? Ya, banyak orang yang dia tidak menyempurnakan harokat itu kedengarannya lebih enak. Jadinya lebih mentingin biar kedengaran enak daripada ngajinya betul. Nah, ya. Nah, ya, kalau teman-teman ngajinya seperti itu banyak, silakan teman-teman lihat. Ya, di TikTok pun banyak ngaji secara bacaannya, aduh, merdu, enak nadanya gitu ya. Aduh, enakeun, ih enak banget nadanya. Iya, tapi bacaannya nggak sempurna. Ya, kenapa? Karena nggak jelas. Ya, sempurna sempurna harokatnya nggak diperjelas. Maka harus dijelaskan. Ya, pentingnya kita menyempurnakan ya eh, sempurna harokat biar ngaji kita nggak kayak tadi. Harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi AIU-nya harus jelas. Nah, itmamul harokat ini kita pelajari biar tadi tidak seperti orang yang sedang bergumam. Nah, sekarang dalam ayat yang sedang kita bahas, harokatnya adalah harokat dhammah. Saya izin ya kita bahas bacaan ya dari ayat yang kita baca ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, terima kasih gift hatinya Kak Ugi ya, insyaallah. Nih, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah kan udah tahu dia dibaca dengan vokal U. Bagaimana itmamul harokat dhammah? Nah, bagaimana itmamul harokat dhammah? Sempurnanya harokat dhammah itu dilafalkan dengan cara MM. Apa? MM. MM itu apa? MM itu kita tulis dulu ya. MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya. Ya. Oke, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, pastikan vokal U-nya sempurna. Ya. Karena apa? Wa kullu madmumin falan yatimma. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah menemukan kesempurnaannya. Illa bidomi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan dengan sempurna. Contoh, kita praktekkan terhadap kalimat ta'awudz ya. Kalau teman-teman masih ada yang melafalkan seperti ini, a'udzu billah, a'udzu billah, ain domahnya nggak muncung, maka itu bukan ain domah yang sempurna. Tapi harus jelas, a'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah, bukan a'udzu billah. Zalnya juga nggak sempurna. A'udzu nggak. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pastikan huruf-huruf berharokat dhammah tanpa terkecuali apapun hurufnya. Ketika berharokat dhammah, muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya, maju mulutnya, ya. Gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke, ya. Ini pada ngantuk siang ini ya. Coba, siapa yang mau pahala jariah? Ya, siapa yang mau pahala jariah? Siapa yang mau pahala jariah? Ada? Nggak ada? Ya udah, lanjut ya. Oke, yang mau pahala jariah, share dulu kalau mau ya. Kenapa bisa jadi pahala jariah? Share ke grupnya masing-masing. Punya grup kan? Grup keluarga, grup kantor, grup bestie, grup brodinya. Share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Share. Share. Nggak kerasa sekarang pahala jariahnya. Nanti teman-teman kita butuh pahala jariah tuh. Ya, teman-teman diam dapat pahala. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Teman-teman tidur, teman-teman dapat pahala jariah. Ya. Oke, silakan. Yang bilang maunya banyak, silakan ya. Lanjut. Teman-teman ya. Oke, sekarang sudah ya. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap like dan share. Semoga Allah ganti ikhtiar teman-teman ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang huruf hamzahnya sudah kita pelajari. Harokat dhammahnya sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat teman-teman. Harokatnya harokat dhammah kan, lalu berjumpa dengan wawu sukun. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, ketika berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, dia dibaca harus berapa harokat? Coba. Kalau ada huruf berharokat dhammah, lalu dia berjumpa dengan wawu sukun, dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Ayo, dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Keren, ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, atau ya 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Coba. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kadarnya 2 harokat, betul, tapi apa nama hukum tajwidnya? Coba kita lihat masih aktif enggak di kolom komentar. Coba. Mad tabi'i, mad apa? Mad tabi'i, mad asli, yakin? Oke, teman-teman, selamat. Teman-teman, keliru. Ini bukan mad tabi'i. Ya, ini namanya mad badal. Ya. Ini mad badal namanya. Bukan mad tabi'i. Ya. Oke, kenapa dia bukan mad tabi'i? Kan dia dibaca 2 harokatnya udah betul mad tabi'i dong, bukan, ya. Dia bukan mad tabi'i tapi mad badal. Kenapa mad badal? Ya, karena mad tabi'inya terjadi pada huruf apa? Terjadi pada huruf hamzah, ya. Kalau teman-teman menemukan ada mad tabi'i tapi pada huruf hamzah, namanya bukan mad tabi'i lagi. Namanya adalah mad badal. Karena terjadi pada huruf hamzah. Ya, mad badal. Mad badal itu artinya pengganti. Jadi mad ini, ya, wawu sukun ini pengganti dari hamzah yang disembunyikan atau diganti. Asalnya setelah hamzah ini ada hamzah lagi. Tapi karena aturan tertentu hamzah yang bertemu dengan hamzah lagi yang bersandingan, misalnya uu gitu ya. Nah, u yang kedua dibadal jadi wawu sukun. Jadinya mad badal dibaca jadi 2 harokat gitu loh. Ya, jadi jangan sampai. Tapi kalau teman-teman bang, tapi kan cara bacanya sama aja. Oh iya, iya. Kalau cara bacanya mah teman-teman mau teman-teman bayangannya ini konsep teman-teman mengiranya mad badal, tapi cara bacanya 2 harokat ya betul-betul aja tetap bacaannya. Tapi karena di sini saya tanya apa hukum tajwidnya. Kalau teman-teman bilang ini mad tabi'i ya tetap saya bilang salah karena bukan mad tabi'i. Gitu. Tapi dari segi baca ya betul 2 harokat, gitu ya. Sip, ini buat menambah wawasan dan khazanah kita bahwasanya banyak yang belum kita ketahui. Termasuk saya. Makanya saya sampaikan biar teman-teman yang tahu, yang belum tahu jadi tahu atas izin Allah. Ya, gitu. Oke. Masih semangat? Masih semangat nggak? Ini masih semangat nggak? Ini siang ini. Aduh, ini masih semangat nggak? Lanjut. Sedikit lagi kita beres ya. Udah ini kita beres. Nggak lama-lama siang ini ya. Lanjut. Maaf. Maka pastikan dilafalkan 2 harokatnya dengan kadar yang tepat. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Tepat di 2 harokat. Ya. Oke, caranya gimana? Biar konsisten 2 harokatnya, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Diayun saja. Diayun. Ya. Kadar 2 harokat itu seperti 1 kali ayun. Ya. Ayun lah. Ayun. Ula. Ula. Ayun la, ayun u. Nah, itu 1 kali ayun. Ya, gitu. Kalau matobi'i ya sama. Matobi'i juga sama kayak begitu, 2 harokat. Ya, pokoknya kalau matobi'i yang terjadi pada hamzah maka itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Namanya mad badal, bukan matobi'i lagi. Matobi'i yang terjadi pada huruf hamzah namanya adalah mad badal. Ya, cara bacanya sama-sama aja, dibaca 2 harokat juga. Ya. Gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya, di sini kita mendapati huruf lam lagi. Kita bahas sekali lagi, ya. Oke, lam, ya, namanya huruf lam, ya. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf lam, ya, diserupakan betul-betul dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, keliru. Lam hijaiyah dengan L alfabet tidak betul-betul serupa. Bang,
Bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, lam itu diwakilkan dengan L? Iya, tapi pada hakikat pelafalan mereka tidak betul-betul serupa. Ya, oke. Nah, maka apa bedanya? Jadi teman-teman urgensinya adalah pastikan teman-teman jangan baca Quran hanya baca Latin saja. Teman-teman boleh punya Al-Quran Latin, bagus, karena itu membantu dalam proses belajar. Tapi kalau membuat teman-teman stuck hanya baca Latin, maka itu tidak sesuai dengan fungsi Latinnya. Ya, Latin itu diperuntukkan biar teman-teman mau belajar huruf hijaiyahnya, baca huruf hijaiyahnya. Karena hakikat membaca Quran membaca huruf hijaiyah, bukan membaca Latin. Oke, tapi boleh nggak baca Al-Quran Latin? Boleh, tapi dipelajari huruf hijaiyahnya. Ya, oke, sip. Kenapa? Karena buktinya bahwasanya tak semua pelafalan huruf hijaiyah itu sama dengan Latinnya. Ya, oke. Ini udah mulai gatal, ya, udah mulai panas. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apa bedanya dengan huruf L? Ya, baik. Kalau kita melafalkan huruf L, L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya begini. Perhatikan ujung lidah saya, ya. Perhatikan ujung lidah saya nih. Nah, di sini kayaknya. Nah, ini ya, perhatikan. Ikut ngeblur. Nah, awa, awa, ao, ao, ao. Nah, itu L. Yang nempel ujung lidahnya doang. Awa, 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 itu L. Tapi kalau huruf lam seperti apa? Huruf lam itu walamu adena halimun tahaha. Lam itu, saya bahas lagi jangan nih. Ini pada fokus atau pada tidur? Ya, nih. Jadi huruf lam itu, ini perhatikan. Oh, yang mau sholat silakan ya. Nah, itu dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu samping lidah. Ya, oke. Nah, samping lidah. Nah, tapi bukan seluruh samping lidahnya. Bukan seluruh samping lidahnya. Tapi dari samping lidah depan yang kiri, ya, samping lidah depan yang kiri, dan samping lidah depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Disentuhkan ke langit-langit. Ya. Allah, Allah, Allah. Bedakan dengan L. Allah, Allah. Ya, gitu. Oke. Tadi teman-teman saya izin menginformasikan siapapun teman-teman ya yang komennya ya tidak elok, tidak pantas ya dan mengganggu ketentraman kita dalam belajar, ya ada tim kami yang siap-siap langsung membisukan teman-teman ya dari akun ini. Makanya tadi ada yang komen macam-macam langsung dibisukan. Siapapun teman-teman yang komennya tak pantas, tak sopan, tak elok, kita langsung tegas. Kita langsung bisukan. Kalau masih ngeyel, kita blokir akunnya. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi berbeda ya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet. Kita lanjutkan kembali. Oke. Ya. Gitu. Biar saya tidak terganggu, kita langsung. Pokoknya ada komen-komen yang tidak elok, tidak pantas. Mohon maaf kalau langsung kita bisukan. Masih ngeyel, kita blokir langsung ya. Lanjut. Oke, jadi itu huruf lam ya. Nah, sekarang huruf lamnya di atasnya ada baris atas ada fathah tegak. Ada fathah tegak. Oke. Huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat fathah tegak, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman? Ayo, coba ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak, dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Keren ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Oke, atau 1 alif. Sama aja ya. Ada yang bilang 1 alif, boleh. Ada yang bilang 2 harokat, boleh. Oke, kalau yang ini nama hukum tajwidnya apa? Kalau yang ini nama hukum tajwidnya apa, teman-teman sekalian? Kalau yang ini. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i.
Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Oke? Nah, boleh sebut dengan mad asli. Oke. Nah, mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sekali lagi, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan mad tabi'i, kadar 2 harokatnya tepat 2 harokat. Nah, kenapa? Karena hukum mad tabi'i ini paling banyak dalam Al-Qur'an. Kalau teman-teman melafalkan mad tabi'inya ke sana kemari, ya, pasti bacaan teman-teman kurang teratur, tidak rapih. Karena mad tabi'inya ke sana kemari, nggak konsisten. Maka pastikan konsisten mad tabi'inya 2 harokat. Nah, pertanyaan buat teman-teman, ya. Siapa di antara teman-teman yang kadar 2 harokatnya dari hukum tajwid mad tabi'i masih suka kadang-kadang kepanjangan, masih suka kadang-kadang kecepatan? Boleh komen, silakan, ya. Komen jadi penonton yang aktif, silakan, ya. Oke. Coba. Siapa aja? Saya. Ya, baik. Berarti masih banyak, ya, yang melafalkan kadar 2 harokat mad tabi'i kepanjangan kependekan, nggak konsisten. Nah, maka triknya, tips dan triknya bagaimana agar cara mad tabi'i kita tepat 2 harokat, nggak kepanjangan, nggak kependekan, cukup teman-teman ayunkan bacaannya, ya, gitu. Nah, diayunkan teman-teman sekalian, ya, diayunkan saja, ya, ayun, ayun, ayun. Nah, sebelum saya praktekkan, bantu tap-tap layar dulu ya. Dibantu share-nya ya. Oke. Yang belum share siapa? Coba ada yang belum share? Di pojok kanan bawah share dulu ah. Baru kita lanjutkan. Share dulu ah. Share dulu ah. Yang ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, share dulu ah. Di tap-tap layar dulu ah. Ya. Jadi penonton yang aktif ah. Ya. Coba. Oke, baik. Terima kasih yang sudah ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya, gitu. Oke, sip. Nah, jadi ayunkan teman-teman. Ya, diayunkan. Ya, sip. Contoh ya, diayunkan. Nih, ya. Akhirata wal ula. Ayun. Ula. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ayun ayun ula. Nah, ya. Yang sudah share dari tadi terima kasih. Ya. Oke. Sip. Sampai sini paham atau tidak? Ya. Saya kedepannya belum tahu nih apakah akan ada live siang lagi atau tidak, ya. Gitu. Jadi selagi saya masih bisa live siang, ya silakan teman-teman fokus belajar, dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-nya. Bisa jadi nanti kita kembali ke jadwal awal, sehari cuma 1 kali live kita. Cuman ada subuh saja. Ya, gitu. Oke. Sip. Kita lanjutkan, ya. Malam juga kita belum tentu ada setiap hari. Nah, bisa jadi kita hilangkan live malam juga, ya. Gitu. Nah, jadi di ayun, oke? Nah, yuk. Ya, banyak orang melafalkan mad tabi'i di akhir ini, banyak orang dipanjang-panjangkan. Banyak orang melafalkannya dipanjang-panjangkan karena lagi pakai nada, ya, terbuai oleh merdunya nada. Wah, gitu ya. Contoh, wa inna lana lal akhirata wal ula. Nggak boleh, ya, gitu. Oke. Nah, sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Oke, ya. Gitu. Oke. Gak mau dihilangkan. Oke. Semangat makannya ya. Semangat. Semangat, teman-teman. Ya. Oke. Saya belum bisa memastikan ke depannya apakah live siang dan malam akan ada lagi atau tidak, ya. Lanjut, bisa jadi ini live siang terakhir mungkin. Wallahu a'lam, ya. Lanjut.
Kita baca bareng-bareng ya, pastikan dua harokatnya pas ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekarang saya contohkan pelafalannya, ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, jadi jelaskan tebal tipisnya ya, karena dulu Rasulullah Muhammad SAW itu ketika melafalkan huruf hijaiyah itu jelas antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, jelas mana yang tebal mana yang tipis gitu ya, mufassaratan harfan-harfan ya, seperti menafsirkan setiap huruf-huruf dengan jelas, mufassaratan harfan-harfan ya. Jadi kenapa kita bahas huruf demi huruf itu, karena Rasulullah Muhammad SAW itu melafalkannya seperti itu ya, gitu. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau nanti kita memungkinkan lagi live siang dan live malam, kita live. Ya, gitu. Oke, sip. Baik, seperti itu ya. Sudah cukup ya. Nah, semoga besok kita bisa belajar bareng lagi, teman-teman sekalian. Ya, baik. Shadaqallahul azim.